Bab 84, Meledak-meledak. Awalnya masih terdiri banyak orang yang menunggu untuk melihat lelucon ini, namun kini semuanya berubah kecewa. Fredkin tampak tidak percaya, bagaimana mungkin? Hak ia dari mana mendapatkan kartu undangan dari keluarga Guan? Tuan Besar Qin menghabiskan banyak upaya baru bisa mendapatkan dua kartu undangan ini, namun sekarang Jerry yang juga mendapatkan kartu undangan, yang membuatnya tidak bisa menerima kenyataan ini. Kapten keamanan melirik ke arah Fredkin dengan dingin, sebaiknya kamu memperhatikan kata-kata yang dirimu lontarkan. Aku telah mengecek secara pribadi kartu undangan tuan ini. Apakah kamu masih merasa curiga? Diam. Fredkin hendak ingin menjelaskan, namun dihentikan oleh Tuan Besar Qin. Aku benar-benar minta maaf, cucuku Fredkin yang melakukan kesalahan. Aku di sini meminta maaf kepada semua orang. Usai berujar, Tuan Besar Qin bangkit dan meminta maaf kepada para tamu di sekitar. Sekalipun hanya penjaga keamanan keluarga Guan, namun juga mewakili keluarga Guan, Tuan Besar Qin tidak berani mengganggunya. Mimik wajah Fredkin berubah sangat tidak enak dipandang, ia merasa semua orang tengah mengejeknya. William yang dengan asyik menyaksikan semua ini dan terus terdiam. Melihat masalah ini mereda, ia baru sengaja berujar, sudah kukatakan. Tuan yang adalah tamu terhormat keluarga yang bagaimana mungkin datang tanpa diundang. Ini membuat mimik wajah Fredkin semakin tak enak dipandang. Tuan muda yang, sepertinya kamu salah. Bocah ini adalah menantu tidak berguna dari keluarga Qin yang diusir keluar. Hak ia dari mana mendapatkan kartu undangan keluarga Guan? Mungkin saja ia mencuri dari orang lain. Jerry yang tetap diam, mengambil cangkir teh porselen putih dan menyesap pelan. Tuan muda Qin, kamu mengatakan bocah ini adalah menantu keluarga Qin yang tidak berguna. Jangan-jangan ia adalah penjaga keamanan yang meniduri sepupumu 5 tahun lalu. Anak muda yang semeja dengannya mendadak terkekeh dan bertanya. Tebakan Tuan muda Su benar, ia adalah bajingan itu. Jika bukan karena masalah ini, keluarga Qin juga tidak akan dipermalukan selama bertahun-tahun. Ada orang menanyakan masalah yang terjadi di masa lalu. Fredkin sangat kooperatif, dan memandang ke arah Jerry yang dengan wajah mengejek. Yang lebih buruk adalah bajingan ini benar-benar menghilang selama 5 tahun setelah menikah. Kalian tebak, ia pergi kemana? Tuan muda Qin, jangan main tebak-tebakan dengan kita, cepat katakanlah. Desak seseorang. Ia pergi bertugas sebagai tentara. Bahkan di sana selama 5 tahun, dan ia baru saja kembali sebulan yang lalu, ujar Fredkin sambil terbahak-bahak. Bertugas sebagai tentara selama 5 tahun. Sepertinya sangat hebat, ya. Pemuda sebelumnya pura-pura bertanya dengan terkejut. Orang-orang yang bisa duduk di sini kaya atau bangsawan, lalu bagaimana mungkin bisa menganggap penting terhadap orang yang seumuran dengan mereka dan bertugas sebagai tentara selama 5 tahun? Memang sedikit hebat. Fredkin berujar dengan sinis, mendengar dari orang, pelihara babi di ketentaraan selama 5 tahun, hahaha. Hahaha. Semua orang di meja mulai tertawa berlebihan. Tuan muda Qin, mau bagaimanapun ia juga adalah menantu keluarga Qin. Apakah benar-benar seburuk itu? Pemuda lainnya mengejek, kata-katanya penuh dengan unsur menghina. Menantu dari keluarga Qin. Fredkin terkekeh dan berujar dengan remeh, istri sialannya itu juga orang bodoh, ternyata masih ingin bersama dengan orang tidak berguna ini. Kini mereka satu keluarga, dan telah dikeluarkan oleh kakekku dari keluarga. Kalian jangan menghitung ia ke dalam keluarga Qin lagi. Sejak kapan istriku menjadi bahan pembicaraanmu? Nada bicara Jerry yang terdengar datar, dengan pelan meletakkan cangkir teh porselen putih di atas meja dan menatap lekat ke arah Fredkin. Wajahnya setajam pisau,
dan lekuk wajahnya terlihat sangat tajam. Kini sudut bibirnya masih menggantung sedikit sisi dingin, pupil matanya yang gelap bersinar kilau yang menakutkan. Entah ini ilusi atau bukan, tapi Fredkin seperti melihat cahaya ungu dingin di kedua netra Jerry yang menghilang dalam sekejap. Tiba-tiba, suhu di seluruh ruangan seperti turun beberapa derajat, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Fredkin yang tengah ditatap oleh Jerry yang merasa lebih jelas sekujur tubuhnya gemetar, seolah-olah ia bukan menghadapi satu orang, namun iblis dari neraka, yang membuatnya sangat ketakutan. Namun juga hanya sekejap waktu, ia pun membuang pikiran yang tidak realistis ini dari benaknya, dan berujar dengan marah, "Ini adalah kebenaran yang diketahui semua orang di Jiangsu. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?" Salah. Ekspresi di wajah Jerry yang benar-benar menghilang, suaranya berubah jauh lebih dingin. Fredkin mengangkat alisnya dan saling berhadapan. "Ini adalah kebenaran, mengapa salah?" Jerry yang menjawab dengan acuh tak acuh, "Bukankah keluarga Qin bekerja sama denganmu untuk mendapatkan grup Sanhe dari Lesi Qin?" Begitu ia melontarkan kalimat ini, keheningan menyelimuti sekeliling. Sekalipun beberapa meja di sekitar yang tengah berdiskusi juga berhenti, semua orang terkejut menatap ke arah Jerry yang. Tuan Besar Qin dan Fredkin juga sangat terkejut. Masalah ini memang direncanakan oleh Fredkin saat itu. Tuan Besar Qin juga baru tahu setelah masalah terjadi. Namun demi mendapatkan grup Sanhe, ia memutuskan untuk membungkam masalah ini. Selain mereka, tidak ada yang mengetahui masalah ini. Bagaimana Jerry yang tahu? Jika masalah ini benar-benar terungkap, keluarga Qin akan benar-benar kehilangan harga diri. Beberapa hari ini, keluarga Qin telah menerima investasi dari keluarga Yang, bahkan telah menjalin hubungan dengan beberapa keluarga dan bisnis yang baik di Jiangsu. Perkembangan mereka berjalan sangat pesat. Belakangan ini banyak orang inisiatif untuk mengundang Fredkin makan malam untuk menjalin hubungan dengan keluarga Qin. Ia sudah merasa sombong sejak awal, dan hampir lupa Jerry yang nyaris membunuhnya sebelumnya. Kini justru dimarahi oleh Jerry yang bahkan mengatakan masalah sebenarnya yang terjadi pada 5 tahun lalu, yang langsung membuatnya membara. "Berani-beraninya kamu asal bicara di depan keluarga Guan, apakah kamu tahu cara menulis kata mati?" Fredkin langsung bangkit, kedua netranya penuh amarah. Jerry yang sedikit memicingkan kedua netranya, tatapan dingin berkedip, "Memang tidak bisa, mengapa kamu tidak mengajariku bagaimana menulis?" Terdiri niat membunuh yang kuat di mata Fredkin. Pada akhir ia tetap tidak merasa takut sebab merasa ada pendukung yang mendukungnya. Ia maju beberapa langkah ke depan dan datang ke depan Jerry yang. Sudut bibirnya menunjukkan lengkungan yang kejam. "Karena kamu tidak bisa, maka aku akan mengajarimu bagaimana cara menulis." Usai berujar, ia mengambil sebotol anggur merah Romani Conti yang belum dibuka, dan membantingnya ke kepala Jerry yang. Pada saat botol anggur akan mendarat, hanya melihat Jerry yang mengulurkan tangan, dan menangkap pergelangan tangannya. Kaca. Suara renyah terdengar jelas, pergelangan tangan Fredkin menunjukkan tulang putih yang mengerikan. "Ah!" Setelah beberapa saat keheningan, pun terdengar teriakan histeris yang bergema di seluruh ruangan. Semua orang menatap cengok ke arah Jerry yang. Hanya melihat ia mengambil selembar tisu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan teliti menyekat tangannya yang berlumuran darah, telapak tangan dan punggung tangannya. Ia baru mengangkat kepalanya, tatapannya mendarat ke arah Fredkin. "Jangan mengatakan Jiangsu. Sekalipun seluruh Kyushu, ada berapa orang yang memiliki hak untuk mengajariku? Kamu, ada hak juga." Sangat mendominasi. Satu pertanyaan membuat sekujur tubuh Fredkin merasa sangat dingin. Namun anehnya,
ketakutan di hatinya lebih buruk daripada rasa sakit di pergelangan tangannya yang patah. Semua orang terdiam saat ini, tidak ada yang berani melihat Jerry Yang. Mereka hanya bisa menundukkan kepala, takut dewa jahat ini akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. William yang duduk di sebelah Jerry Yang juga sangat terkejut dengan tindakan Jerry Yang. Tubuhnya sedikit gemetar sebab ketakutan. William yang mendadak mengerti, sebelumnya Jerry yang mengatakan jika tidak ingin terlibat, lebih baik menjauh darinya. Hingga sekarang ia baru mengerti apa artinya, Jerry yang mungkin datang dengan niat buruk, dan Fredkin hanyalah percikan api, yang bertanggung jawab menyalakan tong mesin Jerry Yang. Anak ini memiliki aura yang kuat, jelas ia bukan orang biasa. Apakah ia benar-benar adalah orang tidak berguna yang diusir dari keluarga Qin? Hari ini adalah pesta ulang tahun kepala keluarga Guan. Melihat darah tidak baik, sepertinya keluarga Guan tidak akan melepaskan pemuda ini dengan mudah. Cukup lama, ruang pesta yang sunyi perlahan-lahan baru muncul beberapa orang yang berdiskusi dengan intonasi kecil. Huala. Jerry yang seperti tidak mendengar apa-apa, mengambil seteko teh Longjing berkualitas tinggi, dan menuangkannya ke dalam cangkir teh porselen putih. Melihat teh akan meluap keluar, ia baru berhenti. Melihat ke cangkir teh, teh tampak lebih tinggi daripada bagian atas cangkir, namun satu tetes teh pun tidak keluar, terasa pas. Kurang satu tetes tidak cukup, dan satu tetes lagi sudah penuh. Ada pepatah dalam budaya upacara minum teh yang mengatakan, sebab alkohol adalah dingin, tangan tamu tidak akan melepuh jika menerimanya. Sedangkan teh adalah panas, jika menuang hingga penuh, cangkir akan sangat panas dan membuat tangan tamu melepuh, yang mempermalukan tamu. Juga terdiri pepatah yang mengatakan, jangan menuang teh hingga penuh, jangan mempersulit orang lain dan diri sendiri. Namun adegan yang terjadi lebih cocok pernyataan kedua. Ia menuang ke dalam cangkir teh hingga penuh, bermaksud tidak memikirkan apapun. Tentu saja ini bagi keluarga Qin. Jerry yang mengambil cangkir tehnya, ia tidak menyesap dengan pelan, dan minum dalam sekali teguk, teh panas mengalir ke tenggorokannya. Keheningan menyelimuti sekeliling, hanya terdengar suara minum teh yang mengalir masuk ke tenggorokan. Dari awal hingga akhir, ia duduk di sana tanpa bergerak setengah langkah pun. Dalam keheningan ini, hanya melihat seorang pemuda berusia sekitar 30 tahunan berjalan menghampiri. Kemunculannya membuat suasana tempat sedikit hidup. Gerdi Guan, generasi ketiga terbaik dari keluarga Guan, salah satu dari 4 tuan muda Jiangsu. Seperempat dari harta keluarga Guan diserahkan kepadanya. Mendengar dari orang, kepala keluarga Guan bermaksud untuk menyerahkan generasi kedua dari keluarga Guan dan melatih generasi ketiga Gerdi Guan untuk menjadi pewaris kepala keluarga Guan. Pemuda ini membuat keributan besar di pesta ulang tahun kepala keluarga Guan. Sebagai calon kepala keluarga Qin, Gerdi Guan pasti tidak akan melepaskan ia pergi. Gerdi Guan berjalan ke depan Jerry Yang, dan menatapnya dengan sombong. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakekku, melihat darah tidak baik. Beri aku penjelasan, jikalau tidak, kamu tidak boleh keluar dari sini. Jerry yang perlahan mengangkat kepalanya menatapnya, sudut bibirnya terulas senyuman ejek. Albus Guan, siapa kamu? Alis Gerdi Guan sedikit terangkat, tidak mengerti mengapa Jerry yang tiba-tiba bertanya masalah Albus Guan. Mungkinkah ia berteman dengan Albus Guan? Albus Guan adalah adik laki-lakiku, tapi sekalipun kamu berteman dengannya, jika kamu tidak menjelaskan kepadaku, tidak ada yang bisa menolongmu. Hanya dalam sekejap, Gerdi Guan kembali seperti biasa, merapikan rambut panjang yang menutupi matanya dan berujar dengan dingin, hari ini kamu membiarkan pesta ulang tahun kakekku melihat darah, ini adalah kesalahan besar.
Setelah memastikan Albus Guan adalah adik laki-laki Gerdi Guan, Jerry yang tersenyum tipis, jika tidak ingin melihat darah lagi, lebih baik kamu tutup mulut juga. Kamu mengancamku. Bukannya marah, Gerdi Guan justru tersenyum. Sekarang di Jiangsu, jangan mengatakan generasi muda, bahkan generasi yang lebih tua tidak ada yang berani mengancamnya. Jerry yang menggelengkan kepalanya, sudut bibirnya terangkat, memperlihatkan gigi putih dan langsung bangkit dari tempat duduk. Melihat Jerry yang menggelengkan kepalanya, Gerdi Guan tersenyum remeh dan berujar, bagus jika tidak ada. Hanya saja usai ia berujar, Jerry yang tiba-tiba mengulurkan tangan dan menjambat rambutnya. Hong. Selanjutnya, Jerry yang menekan keras kepala Gerdi Guan di atas meja makan. Menimbulkan suara keras, wajah Gerdi Guan langsung berlumuran darah. Beberapa saat kemudian, jeritan bergema di seluruh ruangan. Pandangan semua orang tertuju pada tubuh Jerry yang, melihat tubuhnya yang menegak lurus, semua orang seperti bisa mendengar suara detak jantung mereka sendiri. Aku tidak mengancam orang, aku hanya mengambil tindakan. Wajah Jerry yang mengembang sebuah senyuman seperti musim semi. Usai berujar, ia kembali ke tempat duduk semula. Bersambung.